Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi saudara. Oleh karena anugerah Tuhan, hari demi hari kita bisa lalui, dan pagi ini kita dapat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Mari kita berdoa untuk menyambut renungan firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan sudah pelihara kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang selalu kami boleh rasakan setiap detik dari hidup kami. Bapa, berkati kami sebentar mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Siapkan setiap hati kami, jamah hati, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, agar hati kami siap untuk dibenahi lebih lagi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami mau dengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Puji Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita baca mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-32, ini berbicara tentang anak yang hilang. Nah, mungkin sebagian besar dari kita sudah tidak asing lagi dengan cerita ini ya saudara. Bagaimana si bungsu akhirnya sadar dan kembali dan bangkit untuk pulang ke rumah bapaknya dan bersedia menjadi orang upahan bapaknya. Namun kita tahu bahwa sikap Bapa selalu sama ya saudara, yaitu Bapa atau Allah kita adalah Bapa yang penuh kasih. Bahkan status sang anak pun tetap. Nah, tetapi dari perumpamaan ini kita dapat belajar beberapa hal kebenaran di dalamnya melalui cerita si bungsu ini atau anak hilang ini saudara. Nah, dalam cerita anak yang hilang, si bungsu meninggalkan rumahnya dan meminta bagian warisannya kepada bapaknya. Lalu ia pergi merantau dan berfoya-foya saudara, sehingga habis semua hartanya. Nah, singkat cerita, ia kelaparan dan tidak ada seorang pun yang memberi dia makan. Sampai-sampai apa yang menjadi ampas makanan binatang yang dia di mana dia bekerja di tempat itu hendak dia makan saudara, karena saking laparnya. Nah, pada saat itulah ia mulai menyadari keadaannya saudara. Kalau kita baca itu ayat yang ke-17, di sana firman Tuhan berkata, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, menyadari keadaan sungguh penting ya, dan menjadi kata kunci dalam kehidupan si bungsu ini. Nah, sebagian orang justru saat menghadapi persoalan, pergumulan, justru malah menjauh dari Tuhan. Bahkan parahnya lagi malah jatuh dalam dosa. Kebanyakan orang saat menghadapi persoalan lebih memilih sikap menyerah, mengasihani diri, bahkan menjadi terpuruk saudara. Bahkan sebagian orang lagi saat
diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan, mereka akan menyalahkan orang lain, malah menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Namun saudara, berbeda dengan si bungsu ini. Saat ia menghadapi kelaparan, ia sadar, ia ingat akan rumahnya, ia ingat akan bapaknya, saudara. Nah, saudara, setiap persoalan yang terjadi di hidup kita membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Menyadari bahwa selama ini kita sudah menjauh dari Tuhan. Sehingga mulai mencari hadiratnya, kembali bersekutu bersama saudara seiman yang mungkin sudah lama tidak bergereja, mulai datang lagi bergereja. Nah, demikian saudara. Nah, kalau ayat yang ke-18, firman Tuhan di sana berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Saudara, setelah si bungsu menyadari akan keadaannya, ia pun bangkit dan mengaku dosa. Nah, saudara, kita dapat belajar dari kisah si bungsu ini bahwa tidak cukup hanya sadar akan dosa dan keadaan kita, tetapi kita perlu bangkit dan datang kepadanya, kepada Tuhan. Dalam arti kita mengakui dosa kita, bahwa mungkin sudah terlalu banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan dengan sikap yang sebaliknya, yaitu malah meninggalkan persekutuan, tidak berdoa lagi, tidak mau ke gereja lagi, dan meninggalkan Tuhan. Yang ada banyak anak-anak Tuhan yang seperti ini, saudara. Nah, jadi ayat yang ke-19 di sini firman Tuhan, "Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Nah, saudara, ayat yang ke-19 ini berbicara tentang sikap melayani. Sebagai seorang anak yang dahulu ia selalu dilayani, apapun yang diminta selalu ada, termasuk meminta harta warisan. Tetapi setelah sadar akan kesalahannya, ia kembali dan mulai melayani. Nah, jadi saudara, ada perubahan sikap saat seorang pendosa mengakui kesalahannya. Nah, perubahan yang nyata adalah sikap mau melayani. Hatinya selalu rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita melihat bahwa si bungsu sangat bersuka cita, sangat bersyukur karena bapaknya mau menerima dia kembali. Yang tadi dia berpikir tidak apa-apa menjadi pelayannya, tetapi justru bapaknya tetap menjadikan dia menjadi seorang anak. Nah, saudara, sebagai anak Tuhan, kalau kita menyadari bahwa betapa besar anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sekalipun mungkin kita jatuh bangun dalam dosa, bahkan mungkin kita sering tidak setia kepada Tuhan, tapi di saat kita menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita, saya percaya kita juga akan punya sikap yang sama, bahwa kita ingin memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan dari hidup kita untuk Tuhan. Dan
ayat yang ke-32 ini adalah kesimpulannya, saudara, mengingatkan kita bahwa kita pada dasarnya tidak layak mendapat kasih karunia Allah yang begitu besar, saudara. Tetapi Allah yang begitu kaya dengan pengampunan, begitu kaya dengan anugerah, melimpahi kita dengan kasih-Nya. Bahkan firman Tuhan berkata ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan, saudara. Allah begitu mengasihi kita. Sebabnya mari sama-sama kita untuk bisa lebih lagi juga untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita untuk menjadi pelaku akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah ketahui dan kita sudah dengar pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau mengucap syukur. Terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar, yang selalu Engkau curahkan bagi kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami datang kepadamu, membawa hidup kami untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa, berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Kami rindu Tuhan, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memelihara kami, sehingga dalam kami beraktivitas sepanjang hari ini kami rindu penyertaan Tuhan itu terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu yang mungkin sedang menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup mereka. Beri kekuatan, beri kemenangan, dan biarlah Tuhan Engkau yang akan beri jalan keluar yang terbaik buat mereka. Jamah hati mereka agar mereka tidak meninggalkan Tuhan, tapi mereka boleh terus memiliki pengharapan kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat melihat pembelaan Tuhan itu sungguh nyata dan luar biasa buat hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan umat-umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Biar kuasa mujizat Tuhan itu dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, pulihkan seluruh hidup kami, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan seluruh pribadi kami, jadikan kami jadi orang-orang yang senantiasa mengasihi dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ini menjadi doa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini, roh, jiwa, tubuh kami dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.